Maka itu Bapak Ibu, dalam sholat tersebut, hukum kalbi yang pertama itu atau perkara yang pertama itu adalah qasad. Nah, maka itu nanti dia ada qasad, ada ta'arad, ada ta'in, ada ihram, ada mi'raj, ada munajat, ada ta'dib. Yang pertama itu adalah qasad. Nah, qasad itu artinya adalah niat. Tapi niat di sini adalah niat itu tidak bersuara dan tidak berhuruf. Jadi kalau masih bersuara dan berhuruf itu bukan niat, itu masih lapas niat. Jadi ketika kita sholat itu ingat betul lapasnya kita buat karena itu jalan syariatnya. Tetapi ketika sudah mengucapkan lapas tersebut, jangan lupa kita menghadirkan si niat tersebut. Siapa si niat tersebut? Si niat tersebut adalah ruh kita tersebut. Jadi jangan merasa lagi bahwa kita yang berbuat, tetapi yang berbuat itu adalah ruh kita. Jadi jangan merasa jasad lagi yang bekerja, tetapi yang bekerja itu adalah ruh kita tersebut. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, qasad, ta'arad, ta'yin, ihram, mi'raj, munajat, ta'dib ini letaknya pada Allahu Akbar tersebut. Letaknya pada takbiratul ihram tersebut. Jadi melingkup 7 perkara itu masuknya pada Allahu Akbar tersebut. Maka itu saya sering mengumpamakan kepada kita semua tentang makna Allahu Akbar tersebut. Selama ini Allahu Akbar itu perumpamaannya seperti ini. Jadi Allah Maha Besar itu hamba kecil, Allah besar. Selama ini yang dalam pahaman itu seperti itu. Allah kita lemah, hamba Allah itu kuat, sangat kuat. Selama ini begini. Sehingga apa? Sudah nampak dari wujud hamba, wujud Allah. Selama ini begini perumpamaan saja. Tapi dalam ilmu hakikat, Allahu Akbar itu maknanya ada tidak nampak lagi hamba? Ada tidak nampak ini kita tersebut? Maka itu tidak nampak, yang nampak itu Allah. Baru Allah Akbar kita itu sempurna. Jadi kalau selama ini pemahaman kita ketika Allahu Akbar, aku kecil, Allah aku karunia dan kesempatan kita bersuara saat itu Allah Akbar baru Allah Akbar itu sempurna kalau kita itu lihat. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini tidak terlihat? Maka yang zahir ini nanti dalam perkara yang keempat Islam tersebut, yaitu yang batin ini membungkus yang batin. Maka itu majelis ini disebut Islam karena yang batin membungkus yang batin. Kalau yang batin ini sudah membungkus yang zahir, maka saya bisa berani mengatakan pasti ibadah kita itu Allah. Sebab saat itu yang bekerja bukan diri kita lagi, tapi yang bekerja itu atas seluruhnya pun ada selama masih kita nampak akulah yang apa bekerja, aku yang membaca apa, tidak aku yang mengangkat tangan, semuanya aku, maka maka itu Bapak Ibu, hukum pertama dalam perkara ilmu hakikat itu adalah qasad tersebut. Jadi qasad itu adalah menyatakan si niat tersebut atau menghadirkan si niat tersebut. Ingat betul Bapak Ibu. Oh, ini sholat. Baik Bapak Ibu, jadi ada sebuah hadis Rasulullah SAW, yaitu hadisnya sering kita baca sebenarnya. Jadi dalam hadis itu yaitu innamal a'malu binniyat. Kita sering mengucapkan hadis ini bahwa sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niat tersebut. Jadi tergantung niat, segala amal perbuatan ini tergantung niat. Kalau tidak ada niatnya dia tak jadi sebenarnya.
Bapak Ibu kalau tidak ada niat tadi datang ke sini, tak sampai ke rumah Pak Haji nih. Setelah ada niat, baru sampai ke rumah ini. Kalau orang tak ada niat mau pergi ke masjid, maka tidak akan sampai ke masjid. Ketika ada niat, baru bisa sampai ke masjid tersebut. Karena apa? Karena Rasulullah sudah katakan, sesungguhnya segala amal perbuatan itu bergantung kepada niat. Tetapi niat itu dia bukan lapas yang kita ucapkan di ujung lidah atau di dalam hati, itu dia masih pada kategori lapasnya niat sebenarnya. Tapi niat itu bukan lapas tersebut. Maka itu ingat bahwa niat itu adalah tidak bersuara dan tidak berhuruf. Ini dia ini. Maka itu ada beberapa ayat Al-Quran yang kalau misalnya kita pahami ayat ini, maka mengantarkan kita kepada sebenar-benarnya niat tersebut. Misalnya hadis qudsi mengatakan, la tataharraku zarratun illa biiznillah, kata Allah dalam hadis qudsi tersebut, tidak bergerak satu zarah pun melainkan atas izin Allah. Tidak bergerak tangan saya mengangkat air ini kalau tidak karena izin Allah. Maka kalau kita kaitkan dengan innamal a'malu binniyat tersebut, tidak berlaku sebuah perbuatan kalau tidak karena niat. Sementara hadis qudsi yang lain mengatakan, la tataharraku zarratun illa biiznillah, tidak bergerak satu zarah pun melainkan atas izin Allah. Maka sebenarnya seluruh perbuatan ini sebenarnya digerakkan oleh Allah tersebut. Maka kalau orang paham dengan hadis qudsi ini, maka pahamlah dia siapa sebenarnya si niat tersebut.